Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rosliana bersama dengan Alfia Himatus Syarifah, Hayatul Holila dan Mutfi Nur Agni dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai fenomena pola kendali dalam komunikasi antar pribadi. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Semua biaya akomodasi, transportasi gue yang tanggung. Selama kita menikah, biaya hidup lu gue yang tanggung. Lu boleh gagal menikah, tapi bukan berarti lu harus gagal mengejar mimpi lu. Gue janji, lu gak akan jadi pihak yang dirugikan. Kita gak nikah selamanya. Hanya sampai Pilkada Jakarta selesai. Saya Mufti Nur Agni dengan NIM 250501010633. Dari dialog tersebut termasuk ke dalam strategi wortel teruntai karena tokoh menggunakan imbalan atau keuntungan untuk mempengaruhi keputusan lawan bicara agar memberikan respon yang diinginkan. Dalam cuplikan tersebut, tokoh menawarkan berbagai bentuk keuntungan seperti biaya akomodasi, transportasi, biaya hidup, hingga kesempatan untuk tetap mengejar mimpi ke Paris. Semua tawaran itu diberikan agar lawan bicara bersedia menjalani pernikahan kontrak sampai Pilkada Jakarta selesai. Hal ini sesuai dengan konsep strategi wortel teruntai, yaitu strategi komunikasi yang menggunakan reward atau imbalan untuk mendorong seseorang melakukan tindakan sesuai keinginan komunikator. Kamu yang membuat perencanaan. Kamu yang mengambil keputusan. Saya beberapa langkah di belakang kamu sebagai pengamat dan penasehat. Kamu diam aja. Paham atau enggak? Paham kan? Kamu siap? Enggak kan? Perkenalkan, nama saya Alfia dengan NIM 2505010100638. Di sini saya akan menjelaskan cuplikan video tadi di mana ada terlihat fenomena pedang tergantung, yaitu saat Kang Mus berbicara kepada anak buahnya yaitu Kang Ujang dengan nada tegas dan juga penuh tekanan. Walaupun Kang Mus tidak mengancam secara langsung, tetapi cara bicaranya membuat lawan bicara merasa takut dan harus mengikuti perkataannya. Hal ini membuat suasana menjadi tegang dan menunjukkan bahwa Kang Mus memiliki kendali lebih besar dalam komunikasi tersebut. Jadi, fenomena pedang tergantung pada adegan ini terlihat dari adanya tekanan psikologis yang membuat orang lain merasa harus patuh agar tidak terjadi masalah. Kita ini sahabatan, udah bertahun-tahun. Dan sekarang, kalian gak cuma ngebiarin persahabatan kita hancur, tapi kalian ikut hancurin semuanya. Perkenalkan, nama saya Himatus Syarifah, NIM 2505010100482. Contoh yang saya berikan menunjukkan strategi katalisator menggunakan kunci tingkat keterlibatan pribadi dalam strategi kendali. Pada video tersebut terdapat orang ketiga menunjukkan foto lama untuk mengingatkan kedua temannya berapa lama pertemanan mereka. Orang ketiga tidak menggunakan paksaan ataupun ancaman, tetapi menyadarkan kedua temannya untuk berhenti bertengkar, karena jika mereka terus lanjutkan pertengkaran yang rugi hanyalah mereka sendiri. Oleh karena itu, lebih baik mereka berhenti dan melanjutkan tugas mereka masing-masing. Dimanapun kondisi kamu, aku akan terus berjuang sayang untuk hubungan kita. Selesai itu kamu sama aku. Bukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosliana di NIM 2505010100631. Dalam dialog tersebut termasuk dalam strategi kembarsiam karena alibi dan Sela sudah di fase hubungan yang intim dan saling membutuhkan untuk dukungan secara fisik, mental, emosional saat melawan kanker. Mereka tidak bisa gampang cabut karena ikatan emosional sudah kuat. Dalam cuplikan tersebut, Albi tidak memaksa Sela dengan ancaman atau hadiah, dan Sela tidak mengatur Albi pakai hukuman, akan tetapi mereka menjalani semua atas dasar kita hadapi semua bersama. Hal ini sesuai dengan konsep strategi kembarsiam, di mana strategi kembarsiam tidak selalu soal mengendalikan dalam arti negatif. Di kasus ini lebih saling menguatkan agar hubungan tetap berjalan dengan baik. Aku Sore, istri kamu dari masa depan. Keluar.
Katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik? Gak apa-apa. Kita ulang dari awal. Ini bukan yang pertama, Jo. Kayaknya mau diulang ratusan kali pun, aku bakalan tetap milih kamu deh. Dalam cuplikan film Sore, strategi dunia khayal terlihat ketika Sore, si tokoh utama, percaya bahwa ia dapat kembali ke masa lalu dan membangun harapan agar Jo, suaminya, bisa memiliki hidup yang lebih baik. Namun setiap kali Sore hampir berhasil mengubah Jo, si Aurora seolah menyadarkan Sore bahwa Jo akan meninggal 8 tahun lagi. Namun Sore mengulangi hal yang sama selama ratusan kali. Dalam strategi dunia khayal, Sore cenderung menciptakan penafsiran yang sesuai dengan harapannya agar tetap merasa tenang di situasi yang sebenarnya menyakitkan.